dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesetiaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di dalam mengikuti acara kebaktian pagi ini, dan Tuhan memberkati kegiatan pagi ini. Ada suatu tema yang besar pagi ini yang kita akan ikuti, yaitu bersama bersehati untuk memajukan gerejanya, dan ada satu sub yang mengikutinya, yaitu subtema mari bergandengan tangan menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tema-tema ini nanti akan diimplementasikan dalam khotbah pagi ini bersama Pak Pendeta. Dan sebelum kita mengikuti kebaktian pagi ini, ada baiknya saya bacakan warta jemaat. Adapun warta gereja yang akan saya sampaikan adalah, dengan penuh syukur gereja menyambut Bapak Ibu, saudara serta adik-adik pada ibadah hari Minggu ini masih beribadah dari rumah bersama keluarga kita masing-masing. Selama diberlakukannya PPKM oleh pemerintah, maka ibadah ini dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya dilaksanakan melalui Zoom. Mari terus menjaga kesehatan kita dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Kita akan menyampaikan ucapan terima kasih dari gereja, yaitu kepada seluruh seluruh petugas yang melayani hari ini melalui Zoom dari rumah masing-masing. Juga seluruh jemaat atas kesetiaan Anda dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, serta persembahan dan persepuluhan, dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Untuk kegiatan gereja, mari mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan gereja yang akan diadakan melalui virtual. Antara lain, Persekutuan Gabungan WBI dan PBI akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus, mulai pukul 19. Acara dilakukan melalui Zoom dengan tema acara mengelola keuangan keluarga bersama Bapak Desmano dan pembawa acara Ibu Nur Hayati Susilo. Mari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tergabung dalam WBI dan PBI bisa ikut hadir dalam acara Zoom ini, gabungan antara WBI dan PBI. Selanjutnya, musyawarah panitia perancang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 September, yaitu pukul 19.30 melalui Zoom juga. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara panitia perancang untuk dapat bergabung. Selanjutnya, kegiatan Hari Kehadiran Tertinggi Sekolah Minggu atau HKT, yaitu diadakan hari Minggu 5 September dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Acara ini untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar Alkitab. Melalui sekolah minggu, gereja akan mengadakan hari kehadiran tertinggi yang dikemas dalam sekolah minggu bersama semua umur, yaitu kelas asuhan sampai dengan kelas dewasa dan senior. Karena situasi pandemi dan PPKM, maka acara tersebut dilakukan melalui Zoom. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, kita gabung untuk belajar bersama pelajaran 10 bersama Pak Pendeta Edi Sujarwo. Selanjutnya, untuk pokok-pokok doa nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Sujarwo. Demikian beberapa rangkaian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Mari kita saatnya untuk memasuki acara kebaktian, dan kita akan sambut dengan lagu pujian Bersama Yesus.
lagi bersama Yesus. Lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita pujikan sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Kita akan menaikkan pujian lagu tema gereja kita, Bersatulah bagi. Bersatulah bagi gerejanya. Kita pujikan 2 bait berturut-turut. Mari umat Tuhan di jati benih bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu. Agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Mari umat Tuhan jati benih bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu. Agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Kita akan menaikkan pujian untuk mengantarkan kita ke dalam panggilan berbakti. Kita akan sama-sama pujikan kunyanyi haleluya.
luar biasa lagu-lagu pujian yang sudah dinyanyikan ini sama tim musik. Sangat luar biasa. Bersama Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan. Lalu ku nyanyi haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan panggilan berbakti yang diambil dari kitab Mazmur 84 ayat yang kedua, ketiga, dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan-Mu, karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus memuji Engkau. Amin. Mari kita bersama-sama doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Tuhan, di sini, saat ini, dimanapun jemaat lalu di hati mereka. Dan kasihan yang indah bagi nama-Mu. Dan mereka dan berkat karena kasih setianya kepadamu ya Tuhan. Dan nama-Mu akan dimuliakan. Tuhan, sebagaimana kami sedang bersehati bersama-sama di dalam kebaktian pagi hari ini. Tuhan berkati acara kebaktian pagi hari ini, walaupun hanya dengan melalui media Zoom, tetapi kami bersehati, Tuhan lancarkan semua aktivitas kegiatan ini, dan akan hikmat-Mu ya Tuhan, dari kegiatan karena bersama-sama bersehati dan Engkau hadir di antara kami dan kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami senantiasa bertumbuh keimanan kami dan selalu setia memuji Engkau. Inilah Tuhan doa kami. Hadirlah di dalam Tuhan, pimpin semua tim yang terlibat, dan Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui mulut Bapak Pendeta Edi Sujarwo di dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati semua yang terlibat dalam kegiatan ini dan seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan pujian lagu Mari Bapak Ibu kita sama-sama pujikan nyanyian pujian dari NP nomor 135, Hai orang yang penuh dosa, kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Terima
luar biasa lagu pujian tadi ini untuk mengiringi dalam pembacaan Alkitab. Sangat luar biasa sekali. Bersama Yesus, taruhkan harapanmu, hai orang-orang yang penuh dosa. Bersama Yesus, kita akan mendapatkan harapan yang indah dan berkat yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama menyimak pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh adik kakak yang akan menyampaikan pelayanannya untuk pembacaan Alkitab pada kitab Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Waktu dan tempat kami persilakan adik kakak. Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terima kasih. Amin. Terima kasih adik kakak yang sudah menyampaikan pelayanannya dalam pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita akan bersama-sama memujikan lagu Pertolonganmu. Waktu dan tempat, tim musik akan menyanyikan Pertolonganmu. Berada dekatmu,
Mari kita bersama-sama tunduk dalam doa, dan doa syafaat ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Edi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kepala membahas syafaat kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami datang di tengah ibadah kami mengangkat syafaat kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka, supaya mereka selalu dalam penyertaan, dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, untuk semua jemaat-Mu, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Berkati dalam setiap keluarga, Tuhan berikan kebahagiaan, keharmonisan. Dan berkati pula untuk seluruh anak-anak kami, baik yang balita sampai pemuda. Demikian juga yang sekolah di TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, dan yang sudah bekerja. Tuhan memberkati supaya selalu anak-anak kami di dalam naungan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik, jauhkan mereka dari narkoba, minuman keras, dan hal-hal yang negatif lainnya. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan pulihkan, sehingga mereka semua bisa sembuh oleh karena Tuhan. Kami juga datang kepadamu pula ya Tuhan, untuk gereja-Mu, Tuhan memberkati, supaya Tuhan campur tangan, sehingga gereja Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, dapat kami kelola dengan baik bersama-sama. Tuhan berkati kesehatan kami, kekompakan kami, kesatuan kami. Dan biarlah kami terus majukan gereja ini, gereja yang Tuhan percayakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap bagian pelayanan mereka, baik mereka yang diperancang, sekolah minggu, ataupun mereka sebagai jemaat. Kami rindu supaya kami juga selalu melayani bersama-sama. Berkati juga untuk segala kebutuhan kami, untuk anggaran gereja-Mu, supaya kami bisa mencapainya setiap bulannya. Sehingga kebutuhan kami pun tidak kurang satu apapun. Berkati pula untuk segala hal yang kami lakukan dalam kegiatan gereja kami, yang sekarang ini masih melalui Zoom. Tuhan berkati supaya kami tidak pernah berhenti untuk terus memberikan semuanya kegiatan-kegiatan ini untuk membangun iman kami, untuk membangun semangat kami, sehingga kegiatan gereja kami tidak terkendala, tidak terhalang oleh keadaan seperti ini. Namun kami akan terus lebih semangat untuk bisa terus mendekat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk cabang-cabang kami melalui panitia PI, Tuhan berkati supaya semuanya Tuhan memimpinnya. Baik Pak Tri sebagai Kepala Sidang yang di DPW Kerawang, baik Pak Andreas yang ada di Solo City, baik Pak Pendeta Yohanes yang ada di U2 Karyadadi, juga Pendeta Yadi yang ada di Lampung, dan juga berkati untuk kekosongan gembala yang ada di Siseeng. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memberkati supaya kuasa Tuhan campur tangan, sehingga para pendeta dan setiap jemaat Tuhan di cabang-cabang kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati terus kebutuhan PI yang sangat banyak, bila Tuhan akan campur tangan, sehingga semuanya bisa tercukupkan oleh karena kuasa Tuhan. Kami serahkan juga untuk gereja kami, Tuhan juga memberkati yang sekarang sedang program balik nama. Tuhan tolong supaya semuanya akan bisa berjalan, sehingga semuanya bisa selesai karena kuasa daripada Tuhan. Berkatilah gereja kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam segala pelayanan di gereja kami, yang mendukung gereja kami dalam sarana seperti Pak Tando. Tuhan juga memberkati dalam segala kehidupan mereka, dalam usaha mereka yang sekarang juga terdampak. Tuhan berkati sehingga Pak Tando tetap diberkati Tuhan, karena anak-Mu ini telah ambil bagian pelayanan yang luar biasa bagi gereja kami, khususnya masalah tempat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami dan lingkungannya dan program-programnya, dan akhirnya juga kami serahkan untuk bangsa negeri kami,
Tuhan memberkati, di mana bangsa negeri kami juga sekarang ini sedang terus berusaha untuk menangani penyebaran COVID-19. Berkati melalui program vaksinasi supaya semua dapat terlaksana sehingga semua masyarakat Indonesia dapat divaksin. Berkati pimpin kami dan berkati negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Inilah sahabat kami ya Tuhan, dengan sukacita kami panjatkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah menyampaikan doa syafaatnya. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita bersyukur untuk semua berkat-berkat-Nya. Sebelum mengawali panggilan memberi, lagu Yesus bagaikan gembala akan mengawali panggilan memberi. Terima kasih untuk lagu Yesus bagaikan gembala. Tuhan sudah menjanjikan berkat yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang menjadi gembala bagi kita. Tiba saatnya kami bacakan panggilan memberi dari Kitab Maliaki 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan, dan persembahan ada di layar ini. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua saudara-saudara yang terbeban bisa menyampaikan persembahannya atau persepuluhannya melalui rekening yang sudah tertera di layar saudara-saudara ini. Demikian rekening yang bisa diakses untuk menyampaikan persembahan dan persepuluhan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan doa persembahan yang akan disampaikan oleh Adik Dira. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama di ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan sehat dan juga sukacita yang daripada-Mu. Kami juga bersyukur ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami dan memelihara kami mulai dari hari Senin juga kami boleh tiba di hari Minggu. Bapak, sekarang kami ingin mengucap syukur dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-Mu yang boleh berkesempatan memberikan persembahan pada hari ini dan juga mereka yang mungkin belum bisa berkesempatan untuk memberi. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang terkumpul dan juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan juga boleh menjadi alat untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Dira yang sudah menyampaikan pelayanan melalui doa persembahannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu selalu tetap merdeka. Apakah Bapak, Ibu, Saudara semua sudah merdeka hari ini? Dan bagaimana kita menyikapi dengan sikap merdeka kita, kemerdekaan kita, dan mengisi kemerdekaan kita? Untuk implementasinya, penjabarannya nanti akan kita dengarkan dari khotbah Pak Pendeta Edi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian istimewa dari Mas Brian. Kami persilakan Mas Brian. Mohon suaranya.
Baik, terima kasih untuk pujian istimewa yang disampaikan Dian dan juga Pak Kasih. Pasti pujian yang sangat memberkati kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kami bisa melihat dalam ibadah online ini Tuhan. Dan kami sejenak ingin mendengarkan firman-Mu, ialah firman yang Tuhan akan taburkan hari ini menjadi berita firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih, kami serahkan kebenaran firman Tuhan dan waktu kami, ialah kami duduk diam mendengarkannya. Dan Tuhan pasti akan membuka hati pikiran kami, sehingga kami semua bisa semakin lebih hidup bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara semuanya, pasti semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-10. Terima kasih Mbak Dira tadi sudah membacanya. Nah, firman ini saudara berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Firman ini berbicara tentang selalu merdeka. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan saudara bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama seperti perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita semua sudah dimerdekakan dari dosa, saudara, maka seharusnya kita tetap dalam kemerdekaan dari dosa itu. Namun tidak sedikit orang Kristen saudara gagal di tengah jalan karena mereka sungguh-sungguh tidak dapat mempertahankan kemerdekaan yang sudah mereka miliki, yang sudah dianugerahkan oleh Kristus. Mereka tidak tetap merdeka, atau mereka tidak mengatakan, atau satu hal yang membuat negeri kita ini selalu merdeka, pada waktu perjuangan, mereka mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Rupanya banyak orang Kristen tidak mengalami itu.
tidak mengalami sekali merdeka tetap merdeka. Masih banyak orang-orang Kristen tidak menghargai kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan menjadi orang-orang Kristen yang selalu merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Perhambaan dosa, perhambaan kuasa-kuasa kegelapan tidak lagi dapat memperhamba diri kita lagi. Kalau kita melihat dalam kitab Kolose, saudara, ada pujian yang sangat indah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau saudara melihat Kolose 1 ayat 3 sampai yang keempat, di situ berbicara, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, rupanya saudara, Paulus mengatakan di sini, Paulus cukup bangga. Ketika Paulus selalu mendengar tentang iman, mendengar tentang kesetiaan, mendengar tentang kepercayaan jemaat di Kolose yang selalu tetap. Nah, inilah yang membuat satu kesukaan Paulus, sehingga dia mengatakan, aku mendengar hal-hal yang baik karena tentang iman. Hari ini kita akan belajar, saudara, ada 3 kunci supaya kita tetap merdeka. Saya percaya kita semua ingin tetap merdeka. Betul ya? Kita tidak mau dijajah lagi. Kita tidak mau diperhamba lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa dosa. Kita ingin lepas karena kemerdekaan yang sejati sudah kita terima dari Tuhan. Yang pertama, bahwa kita sadar, sebagai orang-orang yang percaya, kita sadar bahwa kita dalam posisi yang baru. Artinya, saudara, kita dalam posisi yang sudah dimerdekakan. Mungkin sebelahnya bisa ditepuk tangannya dengan tangan saudara. Bapak, Ibu, saudara, kamu sudah merdeka loh. Coba ditepuk ya. Nah, obat ngantuk. Nah, ya. Kan mesra kalau begitu ya. Kalau Pak D, Bude, Yono kan mesra kalau ditepuk. Tapi jangan kuat-kuat Pak D nepuknya. Nah, artinya kita sadar bahwa kita dalam posisi orang yang merdeka. Oleh karena itu kalau saudara lihat ayat 13, dikatakan menarik sekali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wah, ini luar biasa. Hal pertama yang harus kita sadari oleh kita sebagai orang percaya adalah status kita, posisi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Pada saat seorang sudah menjadi pengikut Kristus, maka orang tersebut telah dipindahkan oleh Tuhan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Kata memindahkan, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi memiliki pengertian ketika seorang raja yang menang perang dan membebaskan setiap tawanan dari negeri lawannya untuk pulang ke negerinya sendiri. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika seorang belum diselamatkan, maka orang tersebut berada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang tersebut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Yesuslah yang sanggup melepaskan mereka. Karena melalui pengorbanannya di kayu salib, orang-orang mendapatkan posisi yang baru. Saya dan saudara mendapatkan posisi yang baru. Dari orang-orang yang dulu diperhamba oleh dosa, sekarang menjadi orang yang merdeka. Nah, kita harus menyadari tentang posisi itu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita benar-benar dipindahkan secara rohani.
yang tadinya ada di bawah pengaruh kegelapan, kemudian mengalami kebebasan. Maka yang tadinya sama sekali tidak berdaya oleh karena kuasa dosa, sekarang kita mampu melawan kuasa jahat, dan bahkan kuasa jahat tidak mampu melawan kita. Tentu saja iblis tidak akan tinggal diam, saudara, kepada kita semua, kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang Kristen yang tadinya sudah dalam pengaruh kehidupan yang gelap, yang tadinya sudah dicengkram oleh kuasa kegelapan. Lalu mereka mulai pindah mengikut Tuhan. Mereka, kuasa gelap ini tidak akan pernah berhenti terus menggodai kita, menjatuhkan kita. Oleh karena itu, yang pertama ini kita harus sadar, kita ada di posisi Tuhan. Walaupun kuasa kegelapan selalu mengancam kita, kuasa kegelapan ingin menyeret kita kembali, ingin menaklukkan kita kembali dalam kuasanya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 18, saudara. Apa yang dikatakan Petrus? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan menjadi orang yang dapat ditelannya. Rupanya Paulus pun mengatakan, sadarlah kepada posisi kita. Kita sudah menjadi orang-orang merdeka. Dan berjaga-jagalah supaya kuasa iblis yang lapar itu, yang mencari mangsanya itu, yang mencari orang Kristen yang lengah, yang mencari orang Kristen yang tidak pernah memelihara imannya, yang sudah merasa puas bahwa dia menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak mau bersekutu, tidak mau aktif dalam pelayanan. Nah, orang-orang Kristen seperti inilah yang akan menjadi ancaman si iblis. Orang-orang Kristen seperti inilah orang-orang yang dianggap lengah, orang Kristen yang selalu menjauhkan persekutuan. Nah, rupanya saudara, ketika Paulus mengatakan di sini, Paulus mengatakan, sadarlah bahwa engkau dalam posisi yang sudah menang. Jangan engkau malah merasa kemenanganmu itu engkau abaikan. Seperti yang firman Tuhan katakan kemarin. Ketika engkau sudah dimerdekakan, jangan kemerdekaan itu kau gunakan dengan hal yang sia-sia. Tetapi hendaklah kamu melayani satu dengan yang lain. Oleh karena kitab Efesus mengatakan, untuk selalu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Untuk selalu memakai perlengkapan Allah. Dengan berbaju sirah, dengan berkotopong, dan selainnya, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah di posisi orang merdeka. Harus menjaga kehidupan kita senantiasa. Iblis selalu melawan kita. Namun solusi untuk kita menang dalam tawanan, dalam incaran, dalam ancaman iblis, yaitu ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 dan 8 begitu indah. Berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Lalu ayat itu mengatakan lagi, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Kita harus sadar, posisi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dalam ayat nanti kita akan membahas siapa orang yang sudah dimerdekakan. Dia tidak lagi mengenakan hal-hal yang jahat. Oleh karena itu Paulus mengatakan, buanglah hal-hal yang tidak baik. Karena kita dalam posisi orang berbeda. Buang atau matikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kembali. Ketika kita sadar bahwa kita dalam posisi sebagai orang-orang merdeka. Lalu yang kedua, tinggalkanlah pola pikir yang lama. Wah, ini luar biasa. Kalau kita melihat dalam ayat 9 sampai 10 yang dibaca tadi. Sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu senantiasa. Kamu meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian,
yang benar untuk pengetahuan kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Maaf, dalam tadi maksud Pak Pendeta Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Luar biasa. Apa yang dikatakan di sana? Paulus berdoa dengan tiada hentinya agar jemaat di Kolose yang sudah dimerdekakan mengalami pertumbuhan dalam pola pikir, yaitu hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah. Pola pikir yang benar ini akan berbuah dan menghasilkan suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik. Rupanya Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang sudah di dalam Kristus itu harus mengubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang baru. Pola pikir yang seperti Kristus. Salah satu bentuk penyesatan pola pikir adalah dengan kehidupan mengandalkan diri sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Saudara dapat lihat kondisi saat ini. Orang-orang yang dulu merasa jaya, orang-orang yang dulu merasa hebat dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, bahkan dalam perusahaannya. Namun kita sadar sekarang bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak talenta-talenta yang hebat menjadi mati, banyak hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang sekarang tidak dapat dilakukan lagi. Banyak orang dahulu melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin apa yang akan saya lakukan ini akan hancur. Tidak mungkin yang saya akan lakukan ini akan sirna, akan gagal, akan habis, akan musnah. Namun saudara, kita tidak tahu. Ternyata virus corona membawa semuanya itu. Orang yang dulu merasa gagah dan kuat, yang sekarang mengalami kehancuran, harus mulai bersandar kepada Tuhan. Harus mulai mengalihkan pandangannya kepada Tuhan. Dan jangan berpegang pada pengertiannya sendiri. Dan luar biasa. Orang yang sudah di dalam Kristus, dia akan memiliki pola pikir seperti Kristus. Dia akan berhikmat dalam menghadapi segala tantangan zaman. Jadi jika kita mengalami kehidupan kita sebagai orang percaya, dengan melakukan kekuatan sendiri, maka kita akan gagal. Hal ini harus menjadi satu hal yang terus kita ingat. Hanya bersama Yesuslah kita akan mendapatkan kekuatan. Hanya bersama Yesuslah kita akan mendapatkan pertolongan. Dan kalau seandainya, saat sekarang ini kita semua sedang mengalami banyak berkat dan mujizat dari Tuhan, karena kita bersyukur kita sebagai orang-orang percaya yang selalu mengandalkannya. Mungkin juga di luar sana banyak yang stres dengan kondisi ini. Namun saya percaya saya dan saudara tetap mengalami sukacita. Karena Kristus menjadi andalan kita. Karena kita sudah hidup dalam pola pikir yang berubah. Bukan pola pikir yang lama. Bukan pola pikir yang terdahulu. Bukan dengan pola pikir yang selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi pola pikir yang membawa kita untuk selalu mengalami kebangkitan dan kebangunan rohani. Ternyata itu dimulai dengan pola pikir. Ternyata itu dimulai dengan pola pikir yang baru. Saudara untuk bisa bersekutu, saudara untuk bisa muji Tuhan, saudara untuk bisa menerima tugas pelayanan karena saudara punya pola pikir yang baru. Saudara punya pola pikir yang dan hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika saudara melihat itu, saudara selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan komitmen, Tuhan ingin memakai saya untuk terus melayani Engkau. Kalau tidak ada pola pikir yang seperti Kristus, kita tidak akan pernah mau setiap apapun yang ditawarkan dalam gereja, setiap apapun yang dilakukan dalam gereja, kita tidak akan pernah peduli. Karena ketika pola pikir lama masih menguasai kita, yang ada dalam diri kita adalah bagaimana kita hanya mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, sibuk dalam kegiatan-kegiatan duniawi. Tapi ketika kita memiliki pola pikir yang baru, kita akan betul-betul memahami ternyata kita tidak hanya bekerja untuk duniawi, tetapi juga untuk hal-hal rohani. Itu menjadi hal yang utama dan hal yang penting. Oleh karena itu, Paulus dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita,
Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Luar biasa. Kalau tidak ada pola pikir yang baik, kalau tidak ada pola pikir yang seperti Kristus, pola pikir yang sudah dimerdekakan, kita akan terus dihantui dengan pola-pola pikir yang lama, pola-pola pikir yang menyesatkan, pola-pola pikir yang akan menghancurkan kita, pola-pola pikir yang akan membawa kita bukan kepada kemerdekaan dalam diri kita, tapi pola pikir yang akan mengajak kita kepada sikap-sikap pementingan diri sendiri. Oleh karena itu Paulus mengatakan, engkau sudah diubah dan engkau sudah diperbarui dalam segala pola pikirmu untuk menjadi orang-orang merdeka yang baru, yang hidup untuk Tuhan. Luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Supaya kita selalu merdeka. Milikilah pola pikir yang selalu diperbarui. Pola pikir yang selalu diupdate. Pola pikir yang selalu saja diisi dengan firman Tuhan. Sehingga ayat 1-3 berkata, Kolose 3 ayat 1-3 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita diajak terus untuk berpikir, mencari perkara-perkara yang di atas. Ini seringkali diguyoni. Ini seringkali menjadi ketoprak humor. Pada waktu saya sekolah tinggi di Semarang, Baptis Semarang, ini adalah musim mangga. Jadi kalau lewat di bawah kita selalu berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, karena di atas ada mangga. Dan rektor kami itu sangat ketat. Mangga belum boleh dipetik kalau belum matang semuanya. Nah, sebagai mahasiswa kadang aneh tingkahnya. Pura-pura main voli di bawah pohon ya, mangga itu. Lalu bolanya dikenakan mangga itu. Kita tahu orang-orang asrama itu apa-apa suka, saudara. Nah, rupanya setiap kali kita berkata, weh jangan. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya, termasuk rambutan, termasuk mangga. Bukan itu, saudara. Yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah bagaimana kita berpikir tentang kerajaan surga. Bagaimana kita berpikir tentang kehidupan yang nanti membahagiakan di sana. Karena kalau kita hanya berurusan tentang hal duniawi, memikirkan hal duniawi, apa yang kita lakukan ini tidak ada habis-habisnya selama kita hidup, saudara. Orang yang sudah berhasil, dia akan mencari keberhasilan lagi. Orang yang sudah mempunyai uang yang banyak, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari uang. Orang yang mencari karir, dia nggak akan pernah berhenti mencari karir. Kalau dia memiliki sikap dunia, kalau dia berpola pikir sekelas dunia, menghalalkan segala cara untuk meraih segala kesuksesannya, menghalalkan segala cara untuk meraih segala impiannya, sehingga tidak peduli itu teman, tidak peduli itu saudara, yang penting dia bisa mengalami keinginan hatinya. Kalau orang masih berpikir, kalau orang masih berpikir dengan hal-hal duniawi, tidak berpikir dengan perkara-perkara di atas, itulah yang seringkali terjadi. Dan akhirnya kita ditekan, kita dikukung, kita diperhamba oleh kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kita tidak menjadi merdeka. Karena kita akan merasa tidak puas ketika orang lain merasa sukses. Kita tidak akan pernah merasa gembira orang lain berhasil. Acuan hidup kita hanyalah diri kita sendiri. Iri hati, dengki selalu menguasai kita. Orang lain melakukan ini dan itu. Kita selalu pengen untuk memberi hal-hal yang
menyerang atau bahkan kita melakukan tindakan-tindakan supaya orang tersebut gagal dan sebagainya. Nah, itulah cara-cara dunia, saudara. Itulah cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang akhirnya kita terbawa dalam satu sikap yang tidak pernah mengalami satu kebangkitan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan di sini, kemerdekaan yang selalu merdeka adalah ketika kita mengisi pola-pola pikir kita dengan pola-pola yang baru. Pola pikir yang sungguh-sungguh memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan saja perkara-perkara yang di bumi. Perkara-perkara di bumi hanya sebatas waktu kita hidup. Dan itu akan menyulitkan kita untuk kita menjadi orang yang setia. Kalau kita terus bekerja, berambisi, sehingga kita bisa lupa tentang persekutuan. Kita bisa lupa tentang berdoa. Kita merasa kuat dan semuanya. Dan itulah yang terjadi. Banyak orang sekarang memikirkan perkara-perkara duniawi, tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Padahal yang di atas itu adalah tujuan akhir dari hidup kita. Apa yang di duniawi ini tidak akan pernah dapat membayar, tidak akan pernah dapat menyaingi keindahan, kenikmatan yang nanti kita dapat pada waktu kita bersama-sama Allah karena kita memikirkan perkara-perkara di atas. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajak kita, bagi kita semua, baik anak-anak muda yang juga sekarang ini ada, anak-anak kita, bahkan kita semua, marilah kita mengisi kemerdekaan kita ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Percayalah, Tuhan selalu menolong kita. Karena janji Tuhan pun sudah dinyatakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu ditambahkan kepadamu. Orang yang sudah memikirkan perkara-perkara di atas, dia tidak akan pernah khawatir tentang apa yang akan dia jalani dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah cemas. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia bekerja dengan penuh tulus. Waktunya dia bekerja. Waktunya memuji Tuhan, dia memuji Tuhan. Orang yang memikirkan perkara-perkara di atas selalu punya hati untuk Tuhan. Sekalipun dia bekerja, dia juga melakukan semuanya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Itulah yang akan membuat jalan pekerjaannya diperlancar oleh Tuhan. Karena ia mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang berambisi, yang merasa kuat dan sebagainya, mungkin dia akan berhasil. Tetapi suatu kali dia harus mengakui bahwa segala yang ia capai akhirnya menjadi kesia-siaan. Saya mendapatkan ilustrasi yang luar biasa. Seorang yang sederhana. Dia bernama Acong. Acong ini selalu berkata kepada Tuhan setiap hari, Tuhan, ini Acong. Dia selalu datang ke gereja setiap hari, walaupun dia tidak masuk ke gereja, tetapi dia menyentuh pagar gereja itu. Memang dia orang yang belum percaya, tetapi dia hanya mengagumi Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan, ini Acong. Lalu dia bekerja setiap hari ke pasar. Tuhan, ini Acong. Setiap hari orang mentertawai dia. Orang selalu berkata, kurang kerjaan dan sebagainya. Dan rupanya saudara, Acong ini mengalami satu kemerdekaan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia berhasil dalam segala yang dilakukannya. Dan satu kali dia sakit, dia masuk ke ICU. Lalu dia berdoa, Tuhan, ini Acong. Tuhan, ini Acong. Dia selalu berkata setiap hari seperti itu. Dan akhirnya ada suara. Tuhan, ini Acong. Lalu dia bangun. Dan dia mendengar suara itu dari Tuhan. Dia mengatakan, ini loh Tuhan. Ini loh Acong, ini Tuhanmu. Lalu dia bangkit dari sakitnya yang di ruang ICU. Dan dia keluar dari rumah sakit, dia mencari. Mana Tuhanku? Mana Tuhanku? Dan akhirnya suster bingung. Ada apa? Aku ditemui Tuhanku. Dan pada waktu dia diperiksa, dia sehat kembali. Satu hal yang sederhana, saudara, yang dilakukan oleh Acong yang sederhana.
Tentunya ini satu ilustrasi yang menarik. Oleh karena itu setiap hari hendaklah kita membuka pikiran kita dan hati kita dan selalu berkata, Tuhan, terima kasih. Lindungilah, jagailah hidupku untuk selalu menjadi yang terbaik buat siapapun setiap hari. Kita terus mengekang diri kita. Mengekang setiap pola pikir kita yang jelek kita jauhkan. Mengekang setiap perkataan kita. Mengekang hati kita yang tidak baik kita jauhkan. Sehingga kita bisa hidup seturut dengan dia. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita harus memiliki pola pikir yang baru dari hari lepas hari. Itulah orang yang merdeka dan selalu merdeka. Dan kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat buat kita semua. Dan kiranya kita selalu merdeka. Dan selalu merdeka dalam setiap saat. Ada 3 hal. Sadarilah posisi kita sekarang ini. Bahwa kita sudah menjadi orang merdeka. Yang kedua, tinggalkanlah pola pikir yang lama. Karena pada saat ini kita sudah dimerdeka. Jangan kita mau ditekan oleh pemikiran-pemikiran yang lama, yang menyesatkan, yang mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu yang ketiga, milikilah pola pikir yang baru. Karena kita sudah merdeka. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan saja perkara-perkara yang di bawah. Tuhan memberkati. Amin. Silakan untuk pemain musik bisa memujikan pujian. Dari kongkongan
padamu ku datang. Dalam bait yang ketiga sangat luar biasa. Hidupku kacau dan terkabur. Yesus Tuhan, aku datang. Tuhanlah kini yang mengatur, padamu ku datang. Dulu ku banggakan diriku sendiri. Ini senang dengan kasih-Mu. Jalan ke surga aku tempuh, padamu ku datang. Kiranya ini menjadi satu pujian yang luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan ajarkan pada hari ini. Supaya kami tahu bahwa kami ada orang-orang yang sudah dimenangkan. Kami orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang harus mensyukuri bahwa melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib, kami sekarang ini yang dulu hidup dalam perhambaan dosa, sekarang kami sudah dimenangkan untuk hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu semua hari ini tetap meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Kami tidak akan pernah merasa hebat. Kami tidak akan pernah merasa luar biasa dengan kekuatan kami, dengan intelektual kami, dengan segala kekuatan kami. Karena semuanya itu akan bisa hilang dan bisa lalu daripada kami. Tetapi pengandalan kami kepadamu tidak akan pernah menjadikan kami kering. Bahkan pengandalan kami kepadamu, kami seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang selalu berbuah, yang selalu berdaun hijau, dan yang selalu diperbuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, satu persatu. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau ada pergumulan-pergumulan yang luar biasa, hari ini kami berdoa supaya Tuhan melepaskan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menginginkan satu pengharapan, Tuhan menjawab. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau, dimanapun engkau berada, bahkan dimanapun engkau bertugas, dengan berangkat pulang dengan keadaan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Diberkatilah engkau dengan pekerjaanmu, diberkati pula engkau dengan tempat makanan minumanmu, sehingga tersedia makanan yang melimpah. Diberkati pula engkau dengan anak-anakmu, sehingga masa depan mereka selalu Tuhan berkati. Diberkati pula engkau dengan kesehatanmu, bahkan diberkati pula engkau segala sesuatu yang kau kerjakan. Dan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan terus menaikkan engkau dan tidak turun. Kiranya berkat-berkat ini akan terlimpah ruah atas saudara. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku,
kasih, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.